Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran SPE atau Sistem Pengendali Elektronika. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang komponen sistem pengendali elektromagnetik. Nah, jadi kita akan mempelajari komponen apa saja sih yang terdapat pada sistem pengendali elektromagnetik. Sistem pengendali elektromagnetik adalah sistem pengendali yang menggunakan listrik dan medan magnet sebagai pengontrolnya. Sistem pengendali elektromagnetik biasanya digunakan untuk mengontrol lampu atau disebut juga instalasi penerangan, dan juga digunakan untuk mengontrol motor listrik atau disebut juga instalasi tenaga listrik. Nah, jadi kita sebagai anak ELIN, anak elektronika industri, kita juga mempelajari ilmunya anak ITL ya, kalau kalian tahu, atau jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Ada 4 komponen penting, komponen utama pada sistem pengendali elektromagnetik. Yang pertama ada push button, yang kedua ada kontaktor magnet, yang ketiga ada lampu indikator, yang keempat ada MCB. Yuk kita bahas satu persatu secara detail komponen sistem pengendali elektromagnetik. Ya, push button atau tombol tekan disebut juga saklar tekan atau push button. Bekerja pada saat tombol ditekan akan merubah kontak NO menjadi terhubung atau tertutup dan NC menjadi terputus atau terbuka. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan jenis kontaknya, push button terdiri dari single kontak dan double kontak. Nah, di sini ada simbolnya ya. Push button seperti kita tahu ada dua jenis, yang utamanya yaitu NO dan NC. Tapi di sini ada juga yang ya, jadi ada NO normally open, kondisi awalnya terbuka, saat dipencet maka dia akan menghubungkan atau tersambung. Lalu yang kedua ada normally close, jadi kondisi awalnya tertutup, saat dipencet maka akan terputus. Lalu ada yang NO plus NC. Nah, ini terdapat simbolnya di sebelah kiri dan ada bentuk fisik push button seperti ini. Ya, mungkin kalian sudah pernah atau sering melihat di bengkel ya, yang ada di trainer elektromagnetik seperti itu, push button. Magnet. Kontaktor magnet adalah saklar yang bekerja berdasarkan elektromagnetis yang digunakan untuk membuka dan menyambung rangkaian listrik atau load. Kontaktor magnet bekerja untuk merubah kontak-kontak NO normally open dan kontak NC normally closed. Pada kontaktor magnet terdapat dua kontak, yaitu kontak utama NO yang diberi nomor terminal 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, dan kontak bantu dengan nomor terminal 13, 14 itu NO dan 21, 22 itu NC. Kontak utama pada terminal 1, 3, 5 dihubungkan ke sumber energi, dan terminal 246 dihubungkan ke beban atau load. Terminal A1, A2 merupakan kumparan penguat magnet atau coil yang berfungsi untuk menghasilkan kemagnetan. Kontaktor magnet pabrikan terdiri dari beberapa kontak, diantaranya 3NO plus 1NO, 3NO plus 1NO, 1NC, 3NO plus 2NO, dan 2NC. Untuk kemampuan arusnya dapat memilih dengan kemampuan arus 10 ampere, 15, 25, 30, dan 50 ampere. Jadi kontaktor memiliki spesifikasi ya. Nah, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, untuk penomoran yang pada poin 2 dan poin 3 itu digunakan untuk memudahkan dalam wiring atau pengkabelan. Ya, kita bisa lihat jelas di gambar ini. Jadi ada kontak utama, ada kontak bantu ya. Semuanya memiliki kode-kode tersendiri, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kontak NO ya, A1, A2 itu coilnya sudah dijelaskan ya, seperti itu. Selanjutnya lampu indikator. Lampu tanda atau indikator berfungsi untuk memberi tanda bagi operator bahwa panel dalam keadaan kerja atau bertegangan atau tidak. Warna merah sebagai tanda panel dalam keadaan kerja, maka harus hati-hati. Sedangkan warna hijau bahwa panel dalam keadaan on, harus mengalir ke rangkaian beban listrik.
Lampu indikator ini juga berfungsi sebagai tanda tegangan kerja 3 fase dengan warna lampu merah, kuning, hijau. Ini lampu indikator, juga ada simbolnya. Simbolnya seperti lingkaran, terus tengahnya ada X. Ya, bentuk fisiknya seperti ini, ada warna merah, kuning, hijau. Kenapa ada 3 warna? Disesuaikan dengan kebutuhan atau penggunaannya. Mungkin kalau kalian pernah lihat, ini ada di kotak yang di dekat ruang staff ya. Lampu-lampu indikator seperti itu. Adalah sebuah perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebihan. Dengan kata lain, MCB dapat memutuskan arus listrik secara otomatis ketika arus listrik yang melewati MCB tersebut melebihi nilai yang ditentukan. Namun, saat arus dalam kondisi normal, MCB dapat berfungsi sebagai saklar yang bisa menghubungkan atau memutuskan arus listrik secara manual. Pengaman listrik harus selalu dipasang pada setiap panel. Biasanya digunakan MCB. Besarnya arus pengaman tidak boleh melebihi arus nominal. Kabel yang dipasang pada rangkaian pengendali atau rangkaian pengawasan terdapat pada pasal ayat 412C nomor 2 ayat 112C nomor 5 PUIL tahun 2000. Apa itu PUIL? Nanti kalian cari sendiri. MCB satu fasa digunakan untuk pengaman rangkaian pengendali dan MCB 3 fasa untuk pengaman rangkaian pengawasan. Nah, MCB ini pasti ada di setiap rumah-rumah kalian ya. Nah, kalau misalkan lagi benerin apa orang tua kalian disuruh matiin dulu, turunin listriknya. Nah, itu berarti memutus MCB. Satu fasa dan MCB 3 fasa. MCB satu fasa biasanya digunakan dari rumah-rumah adalah MCB satu fasa. Ya, untuk pengaman, dan kalau untuk pengaman pengawatan MCB 3 fasa. Pelajaran kesempatan kali ini tentang komponen penting pada sistem kendali elektromagnetik. Silakan kalian buat resumenya dan kerjakan tugasnya agar materi yang disampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe, stay home, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.